Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Suatu saat ada seorang tokoh sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini hidup pada abad ketiga Hijriah dari Persia. Suatu saat Abu Yazid Al-Bustami ini bersama dengan murid-muridnya, diiringi, dikawal oleh murid-muridnya, melewati sebuah jalan dan sampailah mereka di sebuah jembatan yang sempit yang hanya bisa dilalui oleh setapak kaki saja, yaitu hanya satu orang, tidak bisa berpapasan. Maka sang guru yang saat itu memakai jubah kebesarannya dan juga sorbannya berada di jalan yang paling depan dan diikuti oleh murid-muridnya di belakangnya. Sampailah mereka pada 2/3 perjalanan dari jembatan itu. Tiba-tiba dari ujung lorong sana, jembatan ujung sana, ada anjing yang berjalan dan berpapasan dengan rombongan ini. Pas sampai berhadapan-hadapan, maka saat itu Abu Yazid Al-Bustami melihat mata anjing ini dan tidak lama kemudian dia menundukkan kepalanya dan berpaling mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita balik badan dan kembali ke sana, ke ujung sana. Kita berikan kesempatan anjing ini untuk lewat terlebih dahulu. Maka balik badan ya murid-muridnya dan diikuti yang paling akhir adalah oleh sang guru. Setelah mereka tiba di daratan, anjing itu pun mengikuti dan lewat dan saling pandang memandang di antara anjing dan Abu Yazid Al-Bustami. Maka saat itu murid-muridnya heran dengan keputusan yang diambil oleh sang guru. Dan mereka bertanya, ada apa wahai sang guru? Kata sang gurunya begini, ketahuilah wahai murid-muridku, tadi pada saat aku berpapasan dan bertatapan dengan anjing itu, dia berbicara padaku yang tidak kalian dengar. Apa pembicaraannya? Wahai Abu Yazid, apa jasamu sehingga kamu memakai jubah kehormatan, dimuliakan oleh orang-orang, mereka menghormatimu, murid-muridmu dan semua orang menghormatimu. Dan apa dosaku? Anjing yang kotor, yang dekil ini, orang-orang menghinaku dan melihatku rendah. Maka saat itulah dia Abu Yazid terperanjat dan membuat keputusan sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Jamaah sekalian, kisah ini adalah merupakan pelajaran bagi kita. Kita tidak melihat sisi latar belakang Abu Yazid Al-Bustami seorang sufi, dan ada beberapa komentar beliau di tempat lain yang kontroversial. Tapi kita membahas sisi sikapnya yang saat itu. Dalam hal ini tentunya si anjing tidak bicara dengan sesungguhnya. Dan si Abu Yazid ini tidak bisa memahami atau mendengarkan apa yang dibatin oleh si anjing. Tapi ini merupakan refleksi batin daripada Abu Yazid Al-Bustami. Dalam sekejap dia bermuhasabah, kira-kira jasa kita kepada Allah Ta'ala apa sehingga kita mendapatkan kehormatan dari makhluk-makhluknya. Dengan jubah kehormatan, dengan pakaian kebesaran, dengan kedudukan, jabatan yang tinggi dan sebagainya, kira-kira jasa kita itu apa di hadapan Allah? Dan apa salahnya anjing, apa dosanya anjing itu sehingga dia dipandang rendah oleh makhluk-makhluk yang lain, dipandang hina oleh makhluk yang lain. Apakah dia memang berkeinginan dilahirkan dalam bentuk anjing seperti itu? Ini sebuah refleksi ya bagi kita semuanya. Jadi saat itu
Abu Yazid Al-Bustami mampu untuk menaklukkan dan mengendalikan kesombongannya sehingga mengalah walaupun berhadapan dengan seekor anjing. Nah, inilah pertanyaan kembali ke kita semuanya. Sekali lagi, ini adalah hikmah. Al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Hikmah itu adalah barang hilang milik seorang mukmin, kapanpun dia temukan dari mulut siapapun, itu hikmah. Yang penting dia adalah bisa mengambil pelajaran darinya. Inilah jemaah sekalian, sifat yang perlu kita waspadai bersama dalam diri kita masing-masing, yaitu sifat sombong dan takabur. Mari kita bersama-sama evaluasi dalam diri kita. Sifat sombong dan takabur ini terutama dimiliki oleh orang-orang yang punya potensi kedudukan, potensi ilmu, potensi harta, potensi jabatan, dan sebagainya. Ini rentan sekali untuk memiliki sifat sombong. Padahal dalam Al-Quran banyak ancamannya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang sombong, yang angkuh. Di antara pesan Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu di hadapan orang ketika bertemu. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan congkak dan lain-lain. Jadi banyak sekali ancaman. Apalagi dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang dalam hatinya ada sebiji dzarrah, sesuatu yang paling kecil seperti atom atau yang lainnya, ketika dia punya sebesar itu berupa min kibrin, berupa penyakit sombong. Faqala rajul, ada seseorang yang bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'lu hasan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang suka memakai baju bagus, memakai sandal bagus? Maka Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kriterianya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi itulah parameter sombong, bukan dari sisi performa zahirnya, tetapi itu adalah perbuatan hati. Sombong itu adalah perbuatan hati yang bisa jadi terekspresikan dalam bentuk kata-kata ataupun performa secara zahir, tapi muaranya adalah hatinya. Bisa jadi orang yang memakai mobil mewah, pakai pakaian mentereng, tapi hatinya lembut, hatinya tawadhu. Kebalikannya, mungkin orang yang berpenampilan sederhana, berjalan kaki, pakaian compang-camping, bisa jadi dia juga punya penyakit kiber dalam hatinya. Ketika dia mencurigai kepada orang-orang yang lebih mampu, yang mendapatkan harta, wah itu kan hasil korupsi, itu kan hasil merampok dan sebagainya. Itu adalah perbuatan hati kita masing-masing. Nah, marilah jemaah sekalian kita berusaha untuk menundukkan hati kita bersama, khususnya di bulan mulia, bulan Rajab ini, di antara bulan-bulan haram, bulan Rajab ini, mari kita bersama-sama membersihkan hati kita dari penyakit sombong. Dengan apa? Yaitu dengan tawadhu. Mari kita berusaha mengkondisikan diri kita supaya memiliki sifat tawadhu. Bagaimana caranya? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu adalah supaya kita bertawadhu itu adalah harus melakukan muhasabah nafsiyah, yaitu evaluasi diri, evaluasi mandiri secara kontinu. Bagaimana poin-poin dan rinciannya? Beliau memberikan rincian 5 hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan muhasabah nafsiyah. Yang pertama, ketika kita melihat orang lain yang usianya lebih tua dari kita, maka kita berhusnudzon, ya Allah, orang itu
amal ibadahnya lebih banyak dari saya, maka kita menghormati dia, kita berikhtiram kepadanya. Kemudian ketika kita melihat orang lain, yang kedua ini ya, ketika kita melihat anak muda yang usianya lebih muda dari kita, maka kita berpandangan positif, berhusnudzon, ya Allah, dia amal maksiatnya lebih sedikit, durhakanya lebih sedikit daripada saya yang usianya lebih tua, saya lebih banyak maksiatnya, maka kita juga menghormati kepada dia. Yang ketiga, kalau kita merasa memiliki, maksudnya melihat orang lain yang lebih, mohon maaf, lebih bodoh ya daripada kita, ilmunya lebih sedikit, maka kita juga harus berhusnudzon kepadanya, berbaik sangka kepadanya. Ya Allah, ilmu saya lebih banyak, maka pertanggungjawaban saya lebih berat nanti di akhirat. Kalau orang itu melakukan dosa kemaksiatan karena tidak tahu hukumnya, itu hisabnya ringan dan bisa jadi makfu, bisa jadi dia diampuni karena nggak tahu hukumnya. Tapi kalau saya yang punya ilmu tentang itu masih saja melakukannya, masih saja melanggar, ini lebih berat hukumannya. Dan ini kita kiaskan ke yang lainnya, tentang masalah harta dan lain-lainnya. Kalau dia adalah orang yang hartanya lebih sedikit dari kita, maka kita berhusnudzon, nanti perhitungan di akhirat lebih lama saya daripada dia. Saya lebih punya harta banyak, dia lebih sedikit. Orang fukoro itu lebih masuk surga duluan daripada orang-orang miskin, jaraknya 500 tahun dalam perhitungan dunia, atau setengah hari di perhitungan akhirat ya. Lama. Jadi orang-orang fukara masakin masuk surga dulu, hisabnya lebih cepat, auditnya lebih cepat, sementara yang kaya-kaya ditahan dulu. Ketika masalah harta, min aina akhadahu wa fima anfaqah, dari mana kamu ambil, kemana kamu belanjakan. Jadi hisabnya berat. Yang ketiga, kalau kita kebetulan lebih sedikit ilmunya daripada orang lain yang kita lihat lebih banyak ilmunya, ya ini lebih mudah dalam hal tawadhu ya. Kita melihat orang yang lebih banyak ilmunya, maka dia lebih banyak berdakwah, lebih banyak menyebarkan ilmunya, lebih banyak peluang untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan. Ketika orang ikut dengan dakwanya, maka dia mendapatkan limpahan pahala dari para pengikutnya. Ketika dia punya potensi lebih daripada kita dalam hal harta, dia bisa berinfak kemana-mana, dia bisa menjadi donatur di yayasan manapun, di pesantren manapun, itu dalam hal ini tawadhu kita lebih mudah. Kita harus punya ghibthah, yaitu hasad yang positif kepada orang-orang seperti itu. Yang kelima, resep kita supaya bisa bermuhasabah nafsiyah dan bisa tawadhu adalah ini yang paling berarti. Ketika kita melihat orang kafir atau orang yang sesama muslim tapi lebih banyak maksiatnya daripada kita, ini lebih berat. Bagaimana supaya kita menundukkan hati kita, tidak sombong di hadapannya, kemudian kita bisa tawadhu, tentunya dalam batas-batas tertentu ya, tidak merendahkan diri tapi merendahkan hati. Maka kita berhusnudzon, memang pagi ini dia kafir, tapi bisa jadi nanti siang atau nanti sore, nanti malam dia masuk Islam, dan Islamnya lebih semangat daripada kita yang sudah sejak kecil muslim. Pagi ini dia melakukan maksiat, tapi bisa jadi nanti siang, nanti sore dia bertaubat, dan taubatnya, keislamannya lebih semangat dari kita. Kalau yang tadi adalah dia masuk Islam menjadi mu'alaf, ada hadis mengatakan ahli Islam ya jubu ma qablahu, Islam itu bisa menutup semua sebelumnya, maka dia seperti bayi yang dilahirkan kembali dalam keadaan bersih, kesempatan untuk melakukan amal kebaikan sangat terbuka. Bukankah para sahabat dulu juga sama, para mu'alaf juga ya, mereka-mereka yang sudah masuk Islam, sudah dewasa, bagaimana permusuhan, kebencian Umar bin Khattab misalnya kepada Islam, bahkan ingin membunuh Nabi, menghunuskan pedangnya untuk membunuh Nabi sampai datang ke rumah adiknya Fatimah itu.
itu ingin membunuh Nabi, tapi Allah memberikan hidayah dan akhirnya menjadi pejuang tangguh dan jadi khalifah Islam yang kedua yang luar biasa perjuangannya. Dan begitu pula para sahabat yang lainnya. Kalau di zaman modern ya, ada beberapa kasus orang-orang yang dulunya kafir dan memusuhi kepada Islam, menghina Nabi Muhammad, tapi akhirnya mendapatkan hidayah. Di antaranya ada seorang produser film dari negeri Belanda, dia bernama Arnold van Dort. Dia adalah wakil ketua salah satu partai yang ekstrim di sana. Itu membuat film yang isinya menghina kepada Rasulullah SAW. Tetapi akhirnya Allah memberikan hidayah kepada beliau. Pada tahun 2013 beliau memposting di Twitternya 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah masuk Islam, Islamnya baik. Pada saat berziarah ke Madinah, berdiri di depan makam Rasulullah SAW dan menangis minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW dan berjanji akan menebus kesalahannya, akan membuat film untuk mengagungkan, memberikan, mengeksplor perjalanan Nabi yang berisi tentang qudwah atau ketauladanan yang luar biasa. Dimanapun kesempatan beliau selalu meminta maaf kepada kaum muslimin semua. Ada lagi seorang tokoh dari India ya, yang namanya Bablir Sikh. Dia adalah seorang Hindu radikal. Itu saking bencinya kepada Islam saat itu ya, saat dalam kondisi kafir, dia memanjat kubah masjid di kota Babri, masjid kebanggaan orang-orang India, sambil membawa kapak dan menghancurkan kubah masjid Babri saat itu. Heboh saat itu ya. Tetapi Allah Ta'ala akhirnya memberikan hidayah kepadanya dan masuk Islam. Maka akhirnya setelah dia masuk Islam semangat luar biasa, dan dia berjanji kepada dirinya dan kepada orang lain untuk membangun, merenovasi 100 masjid sebagai bentuk taubatnya karena telah menghancurkan kubah masjid Babri. Dan saat ini dia telah selesai membangun 90 masjid dan tinggal 10 lagi hutangnya, dan terus dia berusaha untuk melakukan itu. Inilah tokoh-tokoh yang kita nggak bisa memprediksi bagaimana perjalanan hidup seseorang. Boleh jadi dia sekarang kafir, nanti muslim, mu'alaf, dan Islamnya lebih bagus daripada kita. Boleh jadi pagi ini ahlul maksiat, dia melakukan dosa besar, nanti siang, nanti malam dia bertaubat, yang itu jauh lebih baik daripada kita yang selama ini tidak menyadari kesalahan kita. Nah, inilah jemaah sekalian 5 hal yang kita ingatkan pada diri saya juga kita semuanya. Mari kita bersama-sama mengikis kesombongan yang ada dalam diri kita masing-masing. Tidak ada yang kita banggakan di hadapan Allah. Apa sih jasa kita tadi ya? Kata anjing tadi ya, dalam tanda kutip ya. Apa jasamu dan apa dosaku? Jasa kita apa? Apakah karena usaha kita sehingga kita kaya raya? Bukan ya, karena tidak sedikit orang yang usahanya itu santai-santai, buktinya juga kaya. Apakah karena titel kita, ijazah kita, sehingga kita diberikan kekayaan? Tidak juga. Karena banyak orang yang juga lulusan SD, pendidikannya rendah, tapi buktinya kaya raya. Jadi itulah, semua itu nikmat dari Allah, fitnah, ujian untuk kita, apakah kita bersyukur ataukah kufur. Sebagaimana Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ketika Nabi Sulaiman memimpin pasukan dari golongan jin manusia, dari binatang-binatang, semua patuh kepadanya. Maka Sulaiman tunduk patuh di hadapan Allah dengan tawadhu. Ini adalah karunia dari Allah kepadaku, fitnah dari Allah kepadaku. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Nah, inilah jemaah sekalian informasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan sifat tawadhu, rendah hati di hadapan orang-orang. Kata Hasan al-Basri begini, tahukah kalian apa sih tawadhu itu? Tawadhu itu adalah ketika engkau berjalan keluar rumah dan melihat muslim yang lain, maka kamu mengira, memiliki pandangan dia lebih baik daripada aku. Kita keluar pagar dari rumah kita masing-masing, lihat tetangga kanan kiri sesama muslim, maka kita melihat dia lebih baik daripada aku dan aku tidak lebih baik daripada dia. Itu kunci resep tawadhu menurut Hasan al-Basri. Tetapi itu tidak mudah, tidak gampang. Sekali lagi,
bagi kita yang punya potensi tadi ya, kita yang punya potensi macam-macam itulah. Maka ini tantangan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita sanggup mengendalikan dan menaklukkan kesombongan. Sifat sombong, sifat untuk diakui dalam diri kita. Itulah sifatnya iblis. Yang kalau kita nggak bertaubat dari situ, maka kita diharamkan masuk surga. Alhamdulillah.